Bab 1466, bergegas untuk menyelamatkan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Saat Xiaoyan dan keduanya bergegas ke suatu tempat di penjara penindasan iblis, ada juga adegan mengharukan yang terjadi di sini. Kakak Feier, sekarang kita dikepung oleh banyak orang kuat mereka. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir tidak ada jalan keluar. Di balik batu tersembunyi di bawah hutan hujan yang gelap, beberapa orang kuat Dongzu muncul di sini. Orang-orang kuat ini sebagian besar adalah Duki Fei, Muge, saudara perempuan keluarga Yu, dan Liu Qingyunqi, tetapi saat ini, mereka semua memiliki bekas luka dengan tingkat yang berbeda-beda di tubuh mereka, jelas mereka telah dikomplotkan. Setelah orang-orang ini baru saja memasuki penjara penindasan iblis, mereka dipisahkan dari Xiaoyan dan yang lainnya. Kemudian, ketika mereka menemukan beberapa benda jahat yang berharga dan ingin membunuh mereka dengan imbalan poin, mereka dikejar oleh Pavilion Xiyun. Dan Pavilion Xiyun ini tampaknya telah bergabung dengan kekuatan lain, secara agresif menyerang beberapa dari mereka di sepanjang jalan, tetapi tidak membunuh, seolah-olah menunggu sesuatu. Tidak bisa terus seperti ini. Aku akan menghentikan mereka sebentar lagi, kalian semua bertindak sesuai dengan keberuntungan. Selama kita meninggalkan pengepungan mereka, kita akan baik-baik saja. Pada saat itu, duo Qi Fei Liu Mei berdiri perlahan, dan kemudian berkata, dia tahu bahwa saat ini, hanya dirinya sendiri yang bisa memimpin dengan memberi contoh. Kalau tidak, situasi mereka akan semakin menyedihkan. Tidak, Saudari Mei Fei, kamu tidak bisa keluar. Di belakang orang-orang ini di Pavilion Xiyun, seharusnya ada pembangkit tenaga listrik lain yang bersembunyi dalam kegelapan, dan aku menyimpulkan bahwa alasan mengapa mereka tidak mengenai pembunuh sepanjang waktu tampaknya sedang menunggu sesuatu. Liu Qing menatap mata semua orang yang bingung dan segera menganalisisnya. Liu Qing memiliki banyak hal yang tersembunyi di tubuhnya, tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya terlalu dini, jadi dia juga jatuh ke dalam situasi ini. Apa yang kamu tunggu? Para saudari dari keluarga Yu juga menggelengkan kepala perlahan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Menunggu Xiaoyan. Saat berikutnya, Yun Qi berkata dengan heran, jelas semua orang tahu apa yang terjadi dengan Musi di pesawat ruang angkasa sebelumnya. Saya khawatir ini adalah satu-satunya kemungkinan. Muge mendengar kata-kata itu dan bangkit perlahan, tetapi luka orang ini sangat serius. Jelas, dia dipukuli berkali-kali untuk menutupi mundurnya para gadis di sepanjang jalan. Xiaoyan, kamu tidak ingin ditipu. Ketika gadis-gadis lain mendengar kata-kata itu, mereka juga berdoa perlahan di dalam hati mereka, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk memulihkan semangat juang mereka, bersiap untuk melawan Pavilion Xiyun untuk hidup dan mati. Di tempat lain, di luar hutan hujan, beberapa sosok perlahan bersembunyi di sini. Musi, apa yang kamu lakukan? Beberapa orang di benua timur tidak berbeda dengan chip di tangan kita sekarang, mengapa tidak membunuh mereka semua sekaligus? Dan orang-orang ini mungkin adalah orang-orang terkuat di atas benua timur. Sosok dan sosok yang menghidrasi itu, tes. Jika kau bisa mengalahkan dan menaklukkan mereka, maka wajah Dongzu mungkin tidak akan ada lagi. Mata salah satu pria itu menunjukkan beberapa ekspresi jahat, dan dia tersenyum muram. Hei, aku tidak tertarik pada gadis-gadis ini. Gunakan saja mereka sebagai umpan untuk memancing Xiaoyan keluar, dan kita akan bergabung untuk menangkap Xiaoyan. Setelah ini selesai, mereka semua akan menjadi milikmu. Musi memperhatikan setiap gerakan semua orang di hutan hujan, tertawa. Kalau begitu, maka aku berharap kita bekerja sama dengan bahagia sebelumnya. Ekspresi kedua pria itu menjadi aneh, dan jelas mereka tertawa ketika mereka mengira bahwa wanita berair di atas Dongzu seperti mainan di tangan mereka berdiri. Kedua belah pihak terdiam beberapa saat. Xiaoyan ini sudah lama tidak muncul, sepertinya agak kejam. Setelah beberapa perempat jam, dan melihat bahwa tidak ada napas di sekitarnya, Musi segera berkata, kalau begitu, biarkan mereka menderita sedikit daging dan darah, tetapi agak tak tertahankan untuk menghancurkan bunga-bunga itu. Begitu kata-kata itu jatuh, ketiga sosok itu perlahan menghilang, dan segera mereka disembunyikan dari pembangkit tenaga listrik Dongzu. Mereka ada di sini, hati-hati. Dalam sekejap, Yun Qi Jiao, yang berada di belakang batu, mengerang, suaranya penuh dengan urgensi. Dari keenam orang itu, selain Muge, kekuatan satu orang telah mencapai tahap tengah dari Dewa Petarung Bintang 3,
dan yang lainnya hanya pada tahap awal dari Dewa Petarung Bintang 3. Seorang pria yang lebih tangguh. Sepertinya Xiao Yan tidak peduli dengan hidup atau matimu. Pada akhirnya, itu hanya seorang pria yang rakus akan hidup dan takut akan kematian. Aku benar-benar melebih-lebihkannya sebelumnya. Ketiga musi perlahan-lahan datang ke belakang batu, dan tiba-tiba musi mencibir. Sangat kuat, mata indah Liu Qing perlahan berkerut. Jelas, kekuatan musi awalnya berada di tahap tengah Dosian Bintang 3, tetapi sekarang telah mencapai tahap akhir Dosian Bintang 3. Selain dua orang di sebelah musi yang bermandikan jubah hitam dan tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Tiga pembangkit tenaga listrik tahap akhir Fighting Immortal Bintang 3, barisan yang sangat tirani, di penjara penindasan iblis, saya khawatir mereka juga dapat berjalan menyamping. Aku akan menghentikan mereka, kalian semua pergi. Dalam sekejap, Muge dengan paksa mendukung luka serius di tubuhnya, dan tiba-tiba berdiri, semangat juang yang mempesona muncul. Dasar bajingan, kamu belum cukup menderita. Biarkan aku bermain denganmu. Salah satu sosok berjubah hitam berjalan langsung ke arah lagu pastoral dan segera mengisolasinya. Sekarang, aku tahu apa lagi yang bisa kau lakukan. Karena Xiao Yan hanyalah seorang pengecut, maka kalian semua mati. Ingat, kejatuhanmu adalah karena keserakahan Xiao Yan terhadap hidup dan ketakutannya terhadap kematian. Hahaha, dalam sekejap, musi tampak gila, pupil matanya mengecil, lalu meraung dengan mengerikan. Apakah orang ini salah minum obat? Kenapa napasnya tidak teratur? Pria berjubah hitam lainnya menggelengkan kepalanya. Lakukan. Dalam sekejap, kedua putri Liu Qing dan Du Qifei saling memandang dan mengangguk, dan semangat juang yang cemerlang tiba-tiba meresap. Dendam atribut cahaya. Dendam atribut guntur. Gadis dengan atribut guntur sangat kuat, aku menyukainya. Saat berikutnya, mengikuti tembakan Du Qifei dan Liu Qing, pria berjubah hitam itu tertawa. Karena saudaramu menyukainya, maka mari kita lakukan denganmu. Setelah musi selesai berbicara, dia juga perlahan minggir untuk menjerat Liu Qing, lalu menatap ketiga gadis yang tersisa untuk mencegah mereka melarikan diri. Suara guntur, duo Qifei tentu saja tidak akan meremehkan musuh, dan dengan amarah yang genit, kekuatan guntur muncul dari tubuhnya, jadi dia menyebar di ruang ini dengan semburan suara bahasa Sanskerta. Weng om, kemanapun bahasa Sanskerta pergi gelombang, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mundur, dan bahkan ketika dia mendekati pria berjubah hitam itu, penindasan tirani menyapu. Itu adalah dendam atribut guntur yang bagus, tetapi sayangnya celah di antara kita terlalu besar, dan kamu memiliki banyak luka di tubuhmu. Sudah berakhir, sosok pria berjubah hitam itu perlahan terbang ke udara, dan api merah yang tak tertandingi menyebar dari tubuh dalam sekejap, dan kemudian melilit seluruh tubuh, dan tiba-tiba membentuk naga api ganas dengan ukuran 100 meter, dengan napas tirani, mencoba untuk memusnahkan Du Qifei. Apa kekuatan Xiao Tian? Duo Qifei melihat ini, menggigit gigi peraknya, sedikit kekeras kepalaan melintas di matanya yang indah, dan kemudian kekuatan guntur di tubuhnya tiba-tiba melonjak sedikit, bahkan jejaknya sulit dideteksi dengan mata telanjang. Kekuatan abu-abu, diam-diam mengalir ke guntur perak. Pergilah ke neraka, sosok berjubah hitam itu tiba-tiba berteriak, dan mereka semua adalah naga api yang cantik, seperti burung yang ketakutan, terlontar tiba-tiba, dengan aura ganas yang menghancurkan segalanya, dan tiba-tiba menyerang Du Qifei. Kakak Feier, kembali, terlalu kuat. Ketika Liu Qing melihat ini, ada sedikit keterkejutan di matanya yang indah, dan berteriak. Sudah terlambat, duo Qifei menatap ketiga gadis di belakangnya. Jika dia mundur, maka serangan tirani ini akan menimpa mereka. Saat berikutnya, Doukor di tubuh tiba-tiba menyusut, dan bahkan jejak guntur abu-abu terus muncul di antara alis, lalu tersenyum pada semua orang, serahkan padaku. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Ketika kekuatan guntur abu-abu di antara kedua alis disuntikkan ke tubuh Du Qifei, ekspresi Du Qifei sangat menyakitkan, tetapi menghilang begitu saja dalam sekejap, Weng berdengung. Dalam sekejap, di tubuh Duong Qifei, guntur abu-abu keperakan yang menakutkan tiba-tiba melonjak keluar. Ketika kekuatan guntur meroket, kabut hitam jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh bergetar dan melarikan diri, seolah-olah mereka takut pada fluktuasi kekuatan tirani dalam guntur abu-abu. Kekuatan guntur semacam ini, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Musi di samping dengan mudah menjerat Liu Qing, menyaksikan pertempuran antara duo Qifei dan keduanya,
dia berbicara perlahan, karena intuisi dan persepsi bahaya, Duo Qifei kekuatan guntur di tubuhnya membuatnya merasa tidak nyaman, yang membuat Musi cukup aneh. Bagaimanapun, Duo Qifei hanya berada di tahap awal dari 3 bintang berjuang abadi, dan bahkan kekuatan benih surgawi agung tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Berpura-pura menjadi hantu. Ketika aku menangkapmu, aku harus membuatmu merasakan bagaimana rasanya hidup daripada mati. Hahaha, meskipun pria berjubah hitam itu juga menyadari petir abu-abu yang sangat misterius di tubuh Duo Qifei, dia tidak menganggapnya serius. Naga api ganas yang mengendalikan tubuhnya meraung ke arah Duo Qifei. Kesenjangan besar di antara mereka tidak dapat diisi oleh benda-benda ini. Guntur, kunci abadi pengikat guntur. Dalam sekejap, jejak pucat yang langka muncul di wajah cantik Duo Qifei, dan kemudian tubuhnya yang halus tiba-tiba terbang ke udara, dan guntur abu-abu yang menyilaukan dan guntur perak terus-menerus terjalin, dan akhirnya membentuk abu-abu dan perak di depannya. Belenggu guntur yang terbuat dari guntur. Di antara belenggu guntur abu-abu perak, ada jejak garis tersembunyi yang mengejutkan. Garis-garis ini menjulang, tetapi mereka memiliki kekuatan yang mengerikan untuk memenjarakan semua hal. Naga yang menyala-nyala, berikan padaku. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin, dan api di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan. Dengan perintah, naga yang berapi-api itu pergi ke laut seperti naga, dengan aura yang tak tertandingi, dan tiba-tiba menghadapi Duo Qi di udara. Fei pergi. Sialan. Melihat ini, Mo Ge mendengus dingin, mencoba menghadapi blok orang lain untuk bertemu Duo Qifei, tetapi terjerat olehnya. Lawanmu adalah aku. Pria berbaju hitam lainnya mencibir, dan segera mulai bertarung di Zaidu. Boom! Tubuh naga api yang ganas itu tegak, dan melaju lurus dari tanah ke langit, sementara wajah pucat Du Qifei mengendalikan belenggu guntur abu-abu keperakan, dan jejak kelemahan muncul di mata yang indah, dan tangan giok itu tiba-tiba menghadapi naga api yang ganas itu. Sebuah tekanan yang ganas. Tabrakan. Du Qifei memberi perintah, dan segera belenggu abu-abu keperakan itu tampaknya memiliki spiritualitas, dan dalam beberapa napas, naga api ganas milik pria berjubah hitam itu dengan mudah terjerat seluruhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Samsung Douxian benar-benar kuat di tahap awal. Tapi jangan terlalu meremehkanku. Aku murid Sekte Singa Api Benua Barat. Riak api, hancurkan aku. Saat berikutnya, pria berjubah hitam itu menatap naga api ganas yang terjerat dan jatuh ke angin, tetapi senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Sial, itu tidak baik. Duo Qifei sudah terluka karena dia menutupi mundurnya pasukan besar sebelumnya, dan sekarang dia dengan paksa mendesak Samsara untuk menyerang musuh. Wajahnya pucat dan napasnya mengambang. Ketika suara pria berjubah hitam itu jatuh, mata yang indah itu menyusut rapat, dan sentuhan bahaya mengalir ke dalam hatiku. Si cantik kecil, sudah berakhir. Senyum gila pria berjubah hitam itu terdengar seperti iblis, jadi naga api ganas yang terbungkus belenggu guntur abu-abu keperakan tiba-tiba membengkak dan kemudian berkontraksi. Tabrakan, potongan-potongan riak api panas menyebar dari langit secara tiba-tiba, dan Duo Qifei sangat dekat dengan pusat ledakan. Dengan tingkat fluktuasi ledakan ini, saya khawatir saya tidak akan mati, tetapi juga terluka parah. Kakak Feier, beberapa suara tergesa-gesa tiba-tiba datang dari segala arah, sehingga serangan Liu Qing dan Mu Ge menjadi ganas, dan bahkan saudara perempuan dari keluarga Yun Qiu di bawah mengalami perubahan besar dalam napas mereka dan buru-buru menembak. Lain kali, jangan lakukan hal yang berbahaya seperti itu. Saat berikutnya, tubuh naga api yang membakar itu membengkak, dan riak api panas menyebar begitu saja. Pada saat yang sama, Duan Qifei perlahan membelai garis-garis tersembunyi di antara alisnya, seolah-olah melepaskan kekuatannya untuk menyelesaikan kesulitan, tetapi dihentikan oleh telapak tangan yang besar. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Dalam situasi ini, pasti ada seseorang yang berdiri. Duo Qifei merasakan aura yang familiar, dan segera menghentikan latihan melepaskan kekuatan reinkarnasi. Tetapi saat ini, auranya lemah, dan dia jatuh bebas. Setelah beberapa saat, dia ditangkap oleh lengan yang kuat dan dipeluk ke dalam pelukannya, dan matanya yang indah sedikit tertutup, dan bibir Bei perlahan membuka mulutnya dan berkata, dengan hati yang hangat di dalam hatinya. Denganku di sini, gunakan benda itu dengan hemat. Sosok misterius yang memeluk Du Qifei melewati tubuhnya, dan jejak kekuatan lembut terus mengalir ke tubuh Du Qifei. Pada saat itu, dia membuka mulutnya perlahan, dan ada sedikit nada dalam suaranya.
Bagian dari keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Duo Qifei mengangguk perlahan ketika dia mendengar kata-kata itu. Untuk beberapa alasan, dengan keberadaan orang ini, semua yang ada di sekitarnya tampak tenang. Teruskan, orang-orang ini, aku akan membiarkan mereka maju mundur. Setelah beberapa napas, keduanya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan sosok misterius itu perlahan menurunkan Du Qifei. Mereka sangat kuat, berada di tahap akhir Samsung Douxian. Dan itu dari Sekte Singa Api di benua barat. Kondisi Duo Qifei yang lemah banyak pulih, dan dia segera waspada. Jangan khawatir, orang-orang yang mengalahkan kita di Dongzu gelombang apalagi almarhum Samsung Fighting Immortals, bahkan orang-orang di atas Beizu tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, sosok dengan penggaris berat di punggungnya, disertai dengan ledakan suara arogan tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan, kamu akhirnya di sini. Saat berikutnya, Musi, yang terjerat dengan Liu Qing, melihat ini, tetapi matanya menjadi mengerikan. Jika Xiao Yan tidak merebut kombinasi manusia dan hantu dari dirinya sendiri, bagaimana dia bisa disalahkan oleh yang kuat di pavilion? Semua ini karena Xiao Yan. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Sekarang setelah dia membawa harta pavilion, Xiao Yan ini tidak keberatan dan tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan, melihat ini, semua orang di bawah Liu Qing juga meninggalkan lawan mereka dan berkumpul. Lihat saja, jangan lakukan itu. Xiao Gui, kamu bertanggung jawab untuk kewaspadaan. Xiao Yan meliriknya sekilas, dan mendapati bahwa 3 orang di depannya semuanya adalah petarung abadi tingkat akhir bintang 3, tetapi dia tersenyum perlahan. Xiao Gui mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan, tetapi semua orang tidak tahu kapan Xiao Gui ini muncul di belakang mereka tanpa disadari. Dasar bocah kurang ajar, hati-hati terbalik di selokan. Kedua sosok berjubah hitam itu berhenti menyerang pada saat yang sama, datang ke sisi Musi, dan mendengus dingin. Kalian berdua pergi dulu, dan aku akan memperingatkan kalian terhadap orang kuat lainnya. Saat berikutnya, Musi tersenyum muram. Musi, jangan lupa hadiah yang kau janjikan pada kami. Kedua sosok berjubah hitam itu tidak banyak berpikir dan tertawa. Jangan khawatir, setelah ini selesai, aku tidak akan bisa memperlakukanmu dengan buruk. Pada saat yang sama, Musi juga tertawa. Xiao Yan ini sama sekali bukan orang biasa, tetapi kedua pria berjubah hitam itu juga kuat di Sekte Singa Api. Sangat baik bagi mereka untuk menghabiskan waktu dengan kekuatan Xiao Yan. Musi merasa kurang lebih tidak berharga. Ayo kita maju bersama, kalau tidak jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Xiao Yan melangkah maju beberapa langkah dan berkata dengan sangat jelas. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa kekuatan kedua orang ini di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 3 pasti memiliki latar belakang, tetapi Xiao Yan benar-benar ingin mencoba, di mana batasnya saat ini. Kamu adalah Xiao Yan yang dikabarkan di Dongzu. Kekuatannya biasa-biasa saja, tetapi nadanya tidak kecil. Mari kita datang menemuimu hari ini dan memberitahu kamu apa itu orang-orang di luar sana, ada hari-hari di luar langit. Tiba-tiba, kedua pria berjubah hitam itu mencibir. Saudaraku, beri aku pertahanan, biarkan aku datang. Saat berikutnya, sosok kedua pria berjubah hitam yang baru saja menyerang Du Qifei berkata. Kedua orang berjubah hitam itu adalah yang pertama dari Sekte Singa Api di Sisu. Orang berjubah hitam yang lebih tua bernama Huo Li, yang memiliki sifat yang tegas dan stabil, sedangkan yang lebih muda bernama Huo Yu, yang memiliki temperamen yang keras, tetapi keduanya adalah petarung bintang 3. Pada tahap akhir keabadian, orang itu adalah orang yang baru saja menyerang Du Qifei. Tabrakan, jubah hitam pada keduanya menghilang seketika, memperlihatkan penampilan asli mereka. Murid tertua Huo Li memiliki bekas luka di wajahnya yang cukup mencolok, dan dia jelas telah melalui banyak pertarungan. Pada murid kedua Huo Yu, wajah yang agak kurus menatap Xiao Yan dengan sedikit kebencian, jika bukan karena Xiao Yan, barusan dia berhasil menempa Qifei sendiri. Atribut api, melempar ke jaring, melihat keduanya bergerak, Xiao Yan tidak melakukan apa-apa, tetapi dalam sekejap, sebelum keduanya bergerak, kekuatan jiwa yang menyilaukan telah menyebar ke seluruh ruang, jadi mereka berdua menyerang, begitu. Dia menembak, dia ditusuk oleh Xiao Yan sekilas. Tikus tidak kompeten, jemput aku. Dalam sekejap, mereka berdua, dengan murid kedua mereka Huo Yu sebagai serangan utama, berteriak keras.
Biarkan kuda-kuda datang ke sini. Mulut Xiao Yan melengkung membentuk senyum, dan seluruh tubuhnya menjadi waspada, karena kekuatan Samsung Douxian awal dan Samsung Douxian akhir sangat berbeda, tetapi biarkan celahnya menjadi besar, dalam asal-usul Xiao Yan. Di bawah atribut api, itu juga ditarik lebih dekat. Telapak singa api. Telapak tangan Huo Yu bersinar dengan semangat juang api yang luar biasa tirani, dan kemudian sosoknya meledak, tiba-tiba menghadap telapak tangan Xiao Yan. Puff! Xiao Yan dan Huo Yu tampak seperti telapak tangan sederhana, tetapi setelah saling menyentuh, keduanya terkejut. Energi atribut api pada tubuh Xiao Yan ini sangat kuat. Saya khawatir dia adalah pria dengan benih surgawi. Tampaknya dia tidak bisa meremehkan musuh. Dengan telapak tangan ke belakang, Huo Yu tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Huo Li ini sepertinya tidak siap untuk bertindak. Sepertinya dia sengaja membiarkan Huo Yu bertindak. Apakah kau ingin mencobanya? Namun, kekuatan orang ini di tahap akhir dari Dewa Petarung Bintang 3 benar-benar tidak bisa diremehkan. Kita hanya bisa membuat keputusan cepat, jika tidak, itu hanya akan merugikanku. Xiao Yan mengambil keputusan, dan segera membuat rencana untuk mencoba mengakhiri pertempuran dengan cepat. Angkat aku, raungan singa api. Setelah jeda singkat, api di tubuh Huo Yu langsung berkumpul di tenggorokannya, dan kemudian matanya menjadi aneh, dan lingkaran gelombang api panas terus memancar dari gelarnya, mencoba membawa Xiao Yan ke mulutnya, terkunci. Apa ini? Apakah ini serangan sonik? Xiao Yan sedikit terkejut, tetapi dia tidak berani meremehkan kontak telapak tangan yang baru saja terjadi. Jadi api yang menyilaukan juga meresap dari tubuhnya, tetapi serangan terhadap Huo Yu ini masih sama. Sangat ingin tahu. Ho ho ho. Tiba-tiba, Huo Yu menarik napas dalam-dalam, lalu api yang tak terhitung jumlahnya meleleh ke tenggorokan dalam sekejap, seolah-olah ada serangan tirani yang sedang terjadi. Orang ini, apa yang dia lakukan? Xiao Yan tidak bertindak gegabah, mata dan kekuatan jiwanya menjadi waspada pada saat yang sama. Jika ada yang salah, dia akan segera mengambil tindakan. Boom! Setelah beberapa saat, raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul dari mulut Huo Yu. Bersamaan dengan serangan sonik yang mengerikan itu, riak sonik yang tak terlihat itu bahkan mengandung semburan api yang sangat panas. Kombinasi kekuatan sonik dan kekuatan api. Sekte singa api ini tampaknya punya beberapa cara. Xiao Yan melihat raungan singa api, yang menggabungkan serangan sonik dan kekuatan api, dan langsung tertawa. Di atas energi itu, gelombang suara yang dahsyat dan kekuatan api membuat Xiao Yan merasakan aura yang menyeramkan. Huangquan Tianwu. Pada saat itu, Xiao Yan sama sekali tidak menahan diri, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan di sekujur tubuhnya berkumpul bersama, dan serangan jiwa tirani tiba-tiba menyerang ketika Huo Yu tidak siap. Huo Yu, hati-hati. Huo Li telah menjaga Huo Yu sejak awal, jelas dia tidak memiliki motif tersembunyi dan tidak mengambil tindakan gegabah. Sudah terlambat. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan memberi mereka berdua kesempatan. Yang hadir mengatakan bahwa meskipun keduanya telah mempelajari penggunaan ki pertempuran atribut api, kekuatan jiwa mereka terlalu lemah, sehingga mereka mudah diserang oleh jiwa Xiao Yan. Puff! Dengan suara, serangan jiwa yang sunyi itu mengenai Huo Yu dengan akurat dan segera, pupil mata Huo Yu yang masih menggunakan raungan singa. Api untuk menyerang Xiao Yan menyusut dengan kencang, serangan sonik itu langsung menghilang, dan kemudian jatuh koma dalam sekejap. Di masa lalu, dia jelas diserang oleh kekuatan jiwa Xiao Yan ke sumber jiwanya, dan aku takut terbangun di masa depan juga akan menyebabkan banyak beban. Bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Huo Li melihat adik laki-lakinya pingsan oleh pukulan aneh Xiao Yan, dan tiba-tiba meraung gugup gelombang awalnya. Dia hanya ingin pengalaman Huo Yu untuk membunuh Xiao Yan dan, jika Huo Yu bukan tandingannya, dia akan bergerak, tetapi dia akan mengira bahwa Huo Yu akan pingsan oleh pukulan Xiao Yan, yang tidak diharapkan Huo Li. Ini, terlalu lemah. Melihat ini, Xiao Yan memutar matanya tanpa daya dan berkata dengan garis-garis hitam. Sampai sekarang, kemarahan Huangquan Tian jarang digunakan. Bagaimanapun, levelnya terlalu rendah, tetapi Xiao Yan meremehkan jiwanya. Kekuatan-kekuatan itu melebih-lebihkan kekuatan jiwa Sekte Singa Api, Huo Yu, jadi satu serangan-serangan jiwa langsung melumpuhkan Huo Yu yang lebih lemah. Dasar bajingan kecil, kau akan membayar perbuatanmu ini. Ambillah. Saat berikutnya, pupil mata Huo Li dipenuhi amarah, dan dia menatap Xiao Yan dengan saksama. Akhirnya siap,
Apakah kau sudah menggunakan semua kekuatanmu? Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada. Aku akan memberitahumu, kesenjangan antara Samsung Douxian awal dan Samsung Douxian akhir. Dan kesenjangan antara benua timurmu dan benua barat kita bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Aura Huoli terus meningkat, dan niat bertarungnya yang menyilaukan tidak diragukan lagi terlihat dalam sekejap. Ada banyak omong kosong. Xiao Yan mendengus dingin, tidak terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang ini. Kekuatan singa api. Pada saat berikutnya, Huoli tidak lagi berbicara omong kosong dengan Xiao Yan, dan nyala api yang menyilaukan tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Kemudian, di bawah tatapan mata semua orang yang tumpul, dia tiba-tiba menggigit jarinya, setetes darah merah terang, perlahan menetes di atas api merah menyala. Sekte singa api ini agak menarik. Meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, dia lebih kuat dari atribut api, tetapi melihat metode Huoli, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Karena bagi Xiao Yan, semakin tirani lawannya, semakin dia bisa mengasah dirinya sendiri, dengan darahku, panggil aku jiwa. Singa api kuno, dengan nyala api semangat juang dan darah yang menyilaukan di sekitar Huoli, Huoli tiba-tiba membuat gerakan aneh dengan kedua tangannya, ekspresinya menjadi sangat serius, dan senyum aneh yang langka meresap keluar. Kedua orang dari sekte singa api ini benar-benar sampah. Seorang pria di tahap awal pertempuran abadi bintang 3 benar-benar memaksakan metode penindasan sektenya. Tidak jauh dari sana, Musi menyaksikan Huoyu kalah dalam sekejap, sementara Huoli, yang jatuh ke dalam kegilaan, langsung memanggil singa api kuno dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa, terlepas dari kekuatan Xiao Yan yang biasa-biasa saja, ketika dia benar-benar bertarung, kekuatan tempur sejati Xiao Yan hampir sama atau bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik di akhir Sansing Douxian. Xiao Yan, orang ini benar-benar aneh. Kekuatan ini hanya di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 3, benar-benar dapat menghadapi dua pemain kuat di tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 3 pada saat yang sama. Benar-benar memalukan. Moge juga menatap Xiao Yan yang tiran dan berkata tanpa malu-malu. Orang ini benar-benar semakin kuat. Masalah Seng Yan, lupakan saja. Saat kompetisi 4 benua selesai, aku harus kembali. Melihat ini, mata Liu Qing berbinar, dan dia menggelengkan kepalanya. Bajingan kecil, mati saja. Pupil mata Huoli yang tidak jauh darinya berwarna merah, dan ki api yang bertarung di sekitarnya perlahan-lahan berevolusi menjadi singa api raksasa yang ganas setelah disuntik dengan darah olehnya sendiri. Singa api raksasa itu terbuat dari energi api, dan seluruh tubuhnya bermandikan api merah menyala. Sepasang pupil mata yang dipenuhi darah perlahan menatap Xiao Yan, begitu kuatnya sehingga aura jahat di sekitarnya dijauhi. Apakah itu makhluk energi yang terkondensasi dari ki dan darah yang bertarung dengan api? Melihat ini, Xiao Yan akhirnya memiliki pandangan yang bermartabat di pupil matanya. Jelas, aura api yang ganas pada singa api kuno ini, bahkan Xiao Yan saat ini, merasakan ledakan energi, licik. Singa api kuno, bunuh dia untukku. Saat berikutnya, melihat formasi singa api kuno, Huoli berteriak. Ho ho ho. Singa api kuno itu tampaknya sangat spiritual, jadi atas perintah Huoli, dia segera mengangkat kepalanya yang terbungkus api merah menyala dan menatap Xiao Yan. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah, karena ditatap dengan begitu mudah oleh singa api kuno ini, hawa dingin keluar dari tubuh Xiao Yan. Brak, setelah beberapa saat, singa api kuno itu tidak berhenti sama sekali, menginjak kekosongan tak berujung dengan jari-jari kakinya, dan dengan mudah datang ke sisi Xiao Yan. Bang bang bang, singa api kuno datang ke sisi Xiao Yan, dan tiba-tiba mengangkat kaki depannya, dan menamparkan Tianling Gai milik Xiao Yan. Sungguh makhluk api yang kejam. Xiao Yan berbalik dan baru saja menghindari cakar singa api kuno itu, tetapi kekosongan yang berjarak 1 meter dari Xiao Yan tiba-tiba dihancurkan oleh singa api kuno itu. Jika serangan kejam seperti itu mengenai Xiao Yan, aku khawatir itu tidak akan lebih baik daripada kekosongan yang rusak ini. Weng berdengung. Melihat ini, Xiao Yan seharusnya tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Seketika, jejak tangan pesawat ulang-alik itu tiba-tiba muncul, ruang itu menggeliat, dan saat berikutnya muncul, ia berada 100 meter jauhnya. Bajingan kecil, kemana kau berlari? Melihat Xiao Yan dikejar, Huoli tidak bisa menahan tawa. Boom! Tidak peduli seberapa cepat Xiao Yan berlari, singa api kuno itu tampaknya mengunci napas Xiao Yan, dan saat berikutnya,
rambut api yang terang itu tiba-tiba berubah menjadi bintang jatuh, meledak ke arah Xiao Yan. Makhluk api, sepertinya aku hanya bisa menggunakan benda itu. Xiao Yan bergumam sambil berlari menjauh, dan tiba-tiba, aura berdarah dan kekuatan segel di tubuhnya terus mengembun. Mengapa orang ini terus melarikan diri? Huo Li, jangan beri anak ini kesempatan, orang ini licik. Pada saat berikutnya, Musi mendengus pada Huo Li. Wah, sudah berakhir. Pergi ke neraka dengan penyesalan. Setelah menerima suara Musi, Huo Li tidak ragu-ragu, dan ki pertempuran yang mempesona disuntikkan ke singa api kuno, dan napas singa api kuno tiba-tiba melonjak. Hampir, aku akan memberimu hadiah juga. Tablet darah pemakan roh, tekan aku. Tiba-tiba, mulut Xiao Yan perlahan tertawa, dan kemudian jejak energi berwarna darah di telapak tangannya tiba-tiba melemparkannya ke tubuh singa api kuno. Energi berwarna darah baru saja muncul, dan segera membawa semburan kekuatan penjara yang sangat tirani. Bahkan aura jahat seluruh ruang banyak ditekan. Tiba-tiba, energi berwarna darah berubah menjadi potongan-potongan dengan kekuatan segel aneh di bawah tatapan semua orang. Prasasti batu besar, napas berdarah dan tirani pada prasasti batu, tiba-tiba muncul seolah-olah jatuh dari langit, dan segera mengelilingi singa api kuno. Tidak bagus, singa api kuno, keluar. Penglihatan Huo Li luar biasa, dan tentu saja dia dengan mudah melihat kekuatan penyegelan yang sangat kuat pada prasasti batu, dan segera berteriak, dia tahu bahwa Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung segel. Jika mereka disegel oleh keterampilan bertarung penyegelan, mereka mungkin akan lebih kuat dari singa api kuno, dan mereka juga akan disegel untuk waktu yang singkat. Pada saat itu, mereka mungkin bukan lawan Xiao Yan. Weng Om. Puluhan prasasti darah pemakan roh baru saja muncul, dan segera mengepung singa api kuno. Di prasasti batu itu, jejak kekuatan dan darah yang terkurung memenuhi udara, jadi tidak perlu menunggu singa api kuno bereaksi, dan sepenuhnya menghalangi mundurnya singa api kuno. Ho, singa api kuno melihat lusinan prasasti batu misterius di sekitarnya gelombang, dan suara yang mengandung amarah tiba-tiba terdengar. Hei, setelah beberapa saat, singa api kuno mengangkat kaki depannya yang dikelilingi oleh api, dan menyerang prasasti batu itu. Petik 2 petik 2. Cakar yang tampaknya tirani itu mengenai prasasti batu, tetapi tidak menimbulkan riak energi apapun. Bahkan dengan jatuhnya serangan itu, napas api pada singa api kuno tiba-tiba turun drastis, bahkan kekuatannya. Mereka langsung ditekan ke tingkat tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 3 dan mereka masih ditekan. Brengsek, aku bertarung denganmu. Dalam sekejap, melihat tindakan Xiao Yan, Huo Li tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi pedang raksasa yang tajam dan menyala, melesat ke arah Xiao Yan. Dia tahu bahwa tidak ada lagi singa api kuno. Dengan bantuan Xiao Yan saja, mustahil untuk mengalahkan Xiao Yan. Bang bang bang, mata Xiao Yan perlahan tertutup, sehingga puluhan prasasti batu muncul di sekitar Huo Li, memenjarakan sosok Huo Li sepenuhnya. Sialan. Melihat pemandangan seperti itu, Musi juga mendengus dingin, lalu sebelum Xiao Yan bisa bergerak, dia langsung melarikan diri. Tekan aku. Melihat Musi melarikan diri seketika, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jadi dia tiba-tiba meremas telapak tangannya. Pada saat itu, singa api kuno ditekan dan menghilang, dan aura ganas Huo Li juga sangat lemah. Awalnya, kekuatan Huo Li sangat tirani, tetapi setelah Huo Yu pingsan, dia tersapu oleh amarah, dan dia memanggil singa api kuno dengan biaya yang sangat besar, jadi dia membuang terlalu banyak ki pertempuran, dan sekarang dia dengan mudah ditekan oleh Xiao Yan. Orang ini, benar-benar tiran. Keempat wanita dan seorang pria di bawah memandang Xiao Yan, yang telah dengan mudah mengalahkan dua petarung abadi tingkat akhir bintang 3 di atas langit, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, sialan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dua petarung abadi bintang 3 tahap akhir yang bermartabat milik kita benar-benar akan dikalahkan oleh seorang bocah berbulu di tahap awal petarung abadi bintang 3. Dan Musi itu licik dan licik, seharusnya kau tidak mendengarkan fitnahannya sejak awal, desah. Merasakan pelarian Musi, Huo Li juga melihat ke arah Huo Yu yang tidak sadarkan diri, ke arah lempengan batu besar yang mengikatnya, rasa frustrasi muncul secara spontan. Bagaimanapun, Huo Li tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan kalah dari Xiao Yan, jadi dia berkata tanpa daya. Xiao Gui, bersihkan batu ajaib di tangan mereka berdua, dan ambil poinnya. Saat berikutnya, Xiao Yan perlahan mendarat dengan kedua sosok itu dan berkata kepada Xiao Gui,
tidak ada kesopanan dalam kata-katanya. Bagus. Begitu dia selesai berbicara, batu penekan sihir milik Xiao Yan muncul di tubuh Xiao Gui. Jadi Xiao Gui mengambil batu penekan sihir itu dan berjalan perlahan menuju Huoli. Sialan, penjahat tercela. Melihat tindakan Xiao Gui, Huoli langsung memarahi diam-diam. Poin mereka diperoleh dengan susah payah, dan tidak disangka Xiao Yan akan dipermalukan dengan mudah. 700, 500. Dalam sekejap, ketika Xiao Gui mencari-cari batu penekan sihir dari Huoli dan Huoyou, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang ini memiliki begitu banyak poin. Sepertinya dua orang kaya. Ambilkan untukku. Xiao Yan mendengus dingin dan tertawa. Dengan poin dari kedua saudara ini, poinnya sendiri telah mencapai lebih dari 1000. Adapun 10.000 poin yang diperlukan untuk pertukaran, itu semakin dekat dan dekat. Sialan, melihat Xiao Gui mengambil poin batu penekan sihir dari keduanya dengan sangat mudah, dan poin batu penekan sihir juga kembali ke nol, ekspresi Huoli tiba-tiba menjadi tak tertahankan, marah. Kakak, sekarang kita punya 1.500 poin. Setelah beberapa saat, Xiao Gui datang ke Xiao Yan dan tersenyum. Xiao Yan mengangguk pelan. Apa kalian baik-baik saja? Sesaat kemudian Xiao Yan juga berjalan mendekati gadis-gadis itu dan bertanya dengan khawatir. Jika kalian datang sedikit lebih lambat, aku khawatir sesuatu akan terjadi. Mo Ge menyindir. Jangan bicara omong kosong, kami baik-baik saja. Kalian, apa tidak ada yang salah? Du Qifei melotot ke arah Mo Ge dengan marah lalu bertanya dengan khawatir. Hei, kami baik-baik saja. Tetapi kami baru saja memasuki penjara penindasan iblis dan terpisah. Tidak mungkin melakukan itu. Xiao Yan menyeringai, tetapi dia melihat tingkat bekas luka yang berbeda-beda di tubuh setiap orang, dan niat membunuh muncul di hatinya. Tidak perlu menebak-nebak, aku juga tahu bahwa sumber luka-luka ini berasal dari kedua orang dari sekte Singa Api ini. Bagaimana cara menghadapi mereka berdua? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya kepada Du Qifei. Niat membunuh yang kuat dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Biarkan mereka pergi. Du Qifei menatap mereka berdua, matanya yang indah berkedip, dan menggelengkan kepalanya. Lepaskan, Saudari Feier, kedua orang ini adalah kekuatan dari almarhum Samsung Fighting Immortals. Jika Anda mengembalikan mereka seperti ini, itu sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung untuk membesarkan harimau. Yun Qi tidak dapat menahan diri untuk membujuk mereka. Petik 2. Dongsu kami memiliki hubungan yang baik dengan sekte Singa Api mereka, tetapi sayangnya ada terlalu banyak kerenggangan di antara generasi murid mereka. Duo Qifei menjelaskan alasannya. Menurut pendapat saya tidak bisa melepaskannya. Namun, adalah mungkin untuk mengirim mereka berdua keluar dari penjara penindasan iblis. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, dengan kata-kata Du Qifei, Xiao Yan tidak ingin melenyapkan mereka berdua. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan tablet darah pemakan roh. Penindasan sangat sederhana, tetapi itu akan segera terjadi. Jika dua orang kuat di tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 3 dibiarkan kembali untuk memulihkan luka mereka dengan mudah, itu akan sedikit rumit. Jangan bunuh kami. Jangan usir kami. Sebagai gantinya, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Dalam sekejap, Huoli, yang dalam keadaan lemah, mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan rasa takut. Rahasia apa? Mari kita dengarkan. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan tahu bahwa mereka tirani dan secara alami mengetahui banyak hal yang tidak diketahuinya. Reruntuhan Istana Raja Surgawi di penjara penindasan iblis akan segera lahir, dan menyerangmu adalah semua ide dari musuh yang terkutuk. Dia menjanjikan kami semua jenis keuntungan untuk menangkap Xiao Yan. Jika kamu melepaskan kami bersedia membantumu. Huoli berkata dengan tulus. Apa peninggalan penguburan Raja Surgawi di mulutmu? Pupil mata Xiao Yan mengecil rapat dan bertanya, jelas kata-kata ini sepertinya memiliki kekuatan sihir. Reruntuhan milik Raja Surgawi, itu adalah tempat yang sangat misterius yang terletak di kedalaman penjara. Penindasan iblis. Dikatakan bahwa di reruntuhan itu, ada harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, ramuan dan obat ajaib. Dan yang terpenting adalah bahwa Raja Surgawi Tibet ini kuat, dan itu adalah satu-satunya pahlawan yang melawan ras jahat di luar wilayah itu. Jadi saya pernah mendengar bahwa ada banyak harta di reruntuhan Tianwangsang, di antaranya ada keterampilan bertarung misterius yang disebut segel Tianwang.
Tiba-tiba, sebelum api meninggalkan mulutnya, Liu Qing berkata, Xiao Yan sangat khawatir tentang ini. Liu Qing telah mengetahuinya sejak lama. Tian Wangzang, segel Raja Surgawi. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata itu. Hei, bocah kecil, apakah ini ditekan? Sang Master Soul Eater menyindir. Tuan, apa sebenarnya Raja Surgawi Tibet ini? Xiao Yan buru-buru bertanya. Tian Wangzang adalah manusia, namun, kekuatannya selama hidupnya mencapai tingkat Dewa Petarung Bintang 5, dan dia memegang segel Raja Surgawi di tangannya, membuat keseluruhan kekuatannya semakin kuat. Dikatakan bahwa Tian Wangzang pernah menggunakan segel Tianwang di tangannya untuk secara paksa melawan kekuatan klan jahat asing tingkat Dewa Petarung Bintang 6 dan menjadi tak terkalahkan gelombang penguasa pemakan jiwa tertawa. Dewa Petarung Bintang 5 bertarung melawan alien Bintang 6. Xiao Yan terkejut ketika mendengarnya. Jangan heran, semua ini karena segel Raja Surga. Kata penguasa pemakan jiwa, apa segel Raja Surgawi? Xiao Yan bertanya dengan heran. Segel Raja Surgawi benar-benar keterampilan bertarung, tetapi keterampilan bertarung ini sangat misterius. Dikatakan bahwa segel dapat dikultivasikan berdasarkan misteri keterampilan bertarung, tetapi mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, serta kemampuan untuk menekannya. Kekuatan, kata Soul Eater perlahan. Kekuatan penghancuran dan penindasan. Xiao Yan bertanya dengan heran. Segel Raja Surgawi hanyalah sepotong batu giok yang diukir dengan segel, tetapi memiliki misteri yang tak ada habisnya. Jika kamu bisa mendapatkan benda ini selama perjalanan ini, aku khawatir itu akan sangat membantu perjalananmu ke alam jiwali. Kata Lord of Soul Eater tiba-tiba dan serius. Sepertinya reruntuhan harta karun Raja Surgawi pasti hilang. Xiao Yan mengangguk perlahan, dengan senyum di matanya. Bagaimana? Melihat Xiao Yan yang murung, Huo Li bertanya dengan tidak yakin. Dia sekarang sangat khawatir Xiao Yan akan membunuh mereka. Pada saat itu, aku khawatir satu-satunya cara untuk bertarung adalah bertarung sampai mati, dan menunjukkannya sebagai Xiao Yan sekarang. Bahkan jika dia sekuat mendiang Samsung Dao Xian, dia tidak terlalu yakin dengan kekuatannya. Mari kita pimpin jalan. Aku harap kamu tidak bermain trik, kalau tidak aku bisa menangkapmu sekali, dan aku pasti akan menangkapmu untuk kedua kalinya. Jika ada waktu lain, aku khawatir ini akan menjadi pertempuran senjata. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan prasasti batu yang tersegel di tubuhnya langsung menghilang. Mari kita selesaikan, mari kita bergegas dan menuju reruntuhan Tian Wangzang. Setelah melihat semua orang mengucapkan sepatah kata, semua orang menanggapi dengan sedikit dendam, jadi semua orang berangkat menuju reruntuhan Tian Wangzang.